Oke, jumpa lagi. Pada kesempatan yang keempat ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan penjualan pada bisnis usaha apotek Anda. Yang pertama, kita cek dulu stoknya. Stoknya apa ada barang yang siap untuk dijual. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pembelian paracetamol 50, berarti sudah ada jumlah stok segini pada pekerjaan Anda. Sekarang bagaimana cara melakukan transaksi penjualan? Caranya adalah masuk ke modul penjualan ini, kemudian pilih pelanggannya yang mau membeli. Jadi nanti kita praktekkan dua, antara penjualan cash dan penjualan secara piutang. Yang pertama kita jual dulu cash. Misalkan ada pelanggan umum, misalkan paracetamol. Oke, misalkan ada orang umum terus menjual ini paracetamol, dijual harga 20.000, kemudian jumlah bayarnya ada 20.000, kita simpan. Oke, maka secara otomatis persediaan yang sebelumnya adalah 50, maka akan berkurang 1. Jadi ya, dari yang sebelumnya dijual sebelumnya jumlahnya 50, kemudian ada penjualan sejumlah 1, sisanya tinggal 49. Oke, untuk berikutnya kita melakukan penjualan secara piutang. Kita pilih dulu, misalkan ini rumah sakit Bakti Mulia, beli paracetamol misalkan 20, harganya adalah 20.400. kemudian kita coba ini pembayarannya adalah secara tempo. Jadi pelanggan RS Bakti Mulia ini melakukan pembelian di apotek tapi bayarnya tempo, nanti mundur. Ketika ini disimpan, maka secara otomatis pembayaran yang masuk itu berupa piutang, bukan kas. Kalau dilihat di secara jurnal, maka yang masuk adalah piutangnya. Nah, dan secara kartu piutang, maka RS Bakti Mulia akan punya piutang ke apotek sejumlah 400 tadi. Untuk cara bayarnya piutang ini, kita tinggal isi aja, masukkan di sini 200.000 misalkan, maka secara otomatis piutang adalah 200.000. Kita simpan saja. Oke, maka secara jurnal akan ada keterangan terima dari RS Bakti Mulia, terima uang kas dan mengurangi piutang atas nama Bakti Mulia yang tadi. Kalau dicek kembali, maka piutangnya RS Bakti Mulia akan bersisa 200.000 rupiah. Kemudian untuk semua transaksi penjualan, selain secara otomatis masuk jurnal, kita juga bisa ngecek pendapatan bersihnya dari penjualan. Jadi kita bisa cek di laporan penjualan ini, misalkan dalam satu hari, misalkan dari penjualan yang sudah kita lakukan, berapa laba bersihnya, itu bisa dilihat di sini. Ya, nanti ketika sudah banyak transaksi, maka juga otomatis sudah menghitung dari total penjualannya dengan HPP barangnya berapa, laba yang didapatkan berapa. Nah, ini nanti cocok dengan laporan yang ada di laba rugi. Jika kita ngecek di laba rugi, misalkan laba rugi, nah jadi ada pendapatan berapa dengan HPP berapa, nah, laba kita nanti juga sudah otomatis menghitung juga. Oke, itulah cara melakukan transaksi penjualan, kemudian bagaimana juga cara pembayaran piutang. Sekian dan terima kasih.